Kabar terbaru hari ini, di mana banyak warga yang sudah payah untuk mendapatkan tabung gas LPG 3 kilo. Bahkan ini sudah banyak beredar di media sosial. Dan bahkan Bapak Prabowo sudah langsung menelepon Menteri SDM, Bahlil. Dan untuk mengetahui kabar selanjutnya, mari kita lihat dulu momen Bapak Menteri SDM Bahlil dicecar pertanyaan oleh Bapak anggota DPR. Yuk kita ikuti dulu. Tapi saya juga tidak ingin mereka di apa ya? Ya kira-kira ada unsur-unsur lain lah. Akibat mungkin juga mohon maaf mereka tidak teliti. Bapak Ibu kan sudah tahu bahwa terjadi oplosan banyak-banyak. Ini kalau kita biarkan uang 87 triliun ini nyampe. Itu aja kalau saya. Itu satu. Karena itu saya sangat mengapresiasi, berterima kasih untuk kita atas pandangan Bapak Ibu semua terhadap LPG ini kita lakukan tahap penataan. Namun, saya juga udah ngomong sama Pertamina. Kami akui kok bahwa ada juga laporan yang masuk ke saya bahwa ada dan lain-lainnya itu. Syarat-syarat dan lain-lainnya berupa UPT-UPT. Ada itu. Dan saya udah bilang sama Pak Dirut Pertamina, yang kayak begini nggak perlu kita pelihara dan harus kita selesaiin. Itu saya jujur aja. Saya juga dapat laporan teman-teman pengusaha saya kan banyak. Tapi udah itu masa lalu. Kita mau menatap masa depan. Nah terkait dengan ini, menyangkut dengan pengencer, kita naikkan statusnya menjadi sub pangkalan dengan syarat yang minimal mungkin, tetapi kalau wilayah yang bisa masuk teknologi kita pakai standar pelayanannya seperti di pangkalan. Tujuannya apa? Supaya kita tahu dijual ke siapa dan harganya. Karena di pengencer itu kan harganya tidak bisa kita kontrol. Inilah kemudian dua soal ini yang menjadi bagian yang kita selesaiin. Jadi Bapak Ibu semua, saya nanti rapat dengan Pertamina habis ini, langsung kita maraton. Kalau memang pengencer-pengencer yang sekarang udah bagus-bagus, udah kita kasih dulu izin sementara untuk naikkan dia sebagai sub pangkalan tanpa biaya. Nggak usah ada biaya-biaya. Tapi sedikit Pak Menteri, tapi perlu mereka oleh tim Pertamina mengirimkan tim mentraining mereka menggunakan digital. Pak Ramson. Ya. Ya. Pak Ramson. Biarkan diselesaikan oleh Pak Sudah Menteri. pasti seperti itu. Itu pasti. Setiap kebijakan itu pasti ada acuan panduannya yang akan kita kasih. Dan syaratnya pun tidak seberat pangkalan. Itu. Supaya apa? Ini enak semua. Saudara-saudara kita yang selama pengencer bisa mendapatkan jalannya. Tetapi juga pemerintah dan Pertamina bisa mengendalikan LPG 3 kilo ini. Terus menyangkut tadi dengan LPG ada warna apa? Pink. Saya tadi tanya Pertamina, nanti Pertamina jawab ya. Pertamina, saya kasih waktu 2 menit untuk menjelaskan pink itu. Silakan. Saya izin pimpinan ya, biar tidak ada multi interpretasi dan ini biar kita dengar langsung dari Pertamina. Silakan Pertamina. Baik, pimpinan Komisi 12, Bapak Ibu anggota Komisi 12, Bapak Menteri, Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini kami menyampaikan bahwa pada saat ini Pertamina hanya menjual untuk yang non subsidi hanya kemasan 5,5 kilo dan 12 kilo. Jadi tidak ada 3 kilogram yang berwarna pink yang non subsidi. Itu pernah ada pada tahun 2018 ketika sedang melakukan uji pasar, dan itu juga hanya dilakukan selama 6 bulan, yaitu 2.000 tabung di Jakarta dan 1.000 tabung di Surabaya untuk melihat pasar kepada kalangan menengah yang tentunya tidak disubsidi dan mendapatkan
ukuran yang jauh lebih kecil. Namun itu adalah tahun 2018 sehingga kami sampaikan berita itu adalah berita hoax. Yang kedua, Pak Menteri izin menambahkan juga, tentunya Pertamina adalah aset bangsa yang kita banggakan juga semua. Untuk itu, apabila ada kegiatan atau praktek-praktek yang berlangsung di Pertamina yang tentunya meminta mencari keuntungan dengan harus membayar dengan biaya-biaya tertentu, mohon untuk dilaporkan, akan kita sikat habis, Pak. Terima kasih. Ketua. Ya, Izin Ketua. ya silakan. Jadi ini terjadi subordinasi antara Kementerian SDM kan. Jadi saya pikir setiap Kementerian SDM juga harus dalam mengeluarkan kebijakan berkoordinasi juga dong dengan eksekutornya yaitu Pertamina. Pertamina kan penugasan. Ini anggaran subsidi ini melekat di SDM. Jadi ada hal-hal semacam ini. Jadi kasihan juga ntar Pertaminanya yang salah. Seolah-olah Pertamina yang merusak rantai pasok terhadap masyarakat. Jadi ini tolong Pak Menteri, bukan karena Pak Simon separtai dengan saya, tapi saya harus bela juga. Jangan juga kebijakan Menteri SDM tanpa koordinasi diberitahukan, sama kayak tadi kan. Ternyata Pertamina membantah kan. Terkait juga pengecer juga. Yang digebukin Pertamina kan. Di lapangan seolah-olah Pertamina yang salah kan. Ketika ada kelangkaan padahal ininya LPG-nya ada gitu loh. Jadi saya pikir ke depan ini Dirjen Migas baru, tolonglah regulator dan eksekutor itu saling berkoordinasi gitu loh. Jangan jalan masing-masing. Itulah butuhnya kita koordinasi antar sesama itu. Pimpinan, saya boleh lanjutkan dulu pimpinan? Ya, silakan Pak. Baik, itu sekedar penjelasan tambahan. Kami dengan Pertamina selalu koordinasi, nggak ada yang tidak dikoordinasikan. Semuanya berjalan baik, bahkan saya sama Pak Simon ini hampir tiap hari kita ngobrol. Pak Rifa itu dengan dirjen saya ngobrol terus sampai saya mau ke sini aja masih telepon Pak Rifa. Jadi Pak Bambang, insya Allah semua ini dalam kerangka yang baik. Sebenarnya di antara kami koordinasinya bagus. Contoh menyangkut dengan 3 kilogram. Memang Pertamina nggak pernah mengeluarkan. Itu 2018. Tapi ini kan seolah-olah bahwa ada. Nah jawabannya seperti apa teman Bapak Ibu semua udah tahu. Bahwa memang ada yang tidak nyaman ketika kita mau tertibkan proses untuk pendistribusian daripada pengencer. Tapi kita sayangi, kita hormati pengencer dan pasti kita akan memberikan yang terbaik untuk rakyat kita. Izin Pak Menteri, tadi yang satu sedikit saja Pak Menteri. Komitmen Menteri SDM terkait vonis bebas 1 triliun emas itu belum selesai saya ngomong Pak. Ya, silakan Pak. Kasih saya waktu bicara lagi dulu. Menyangkut dengan vonis bebas, saya pun gak suka dengarnya. Saya kaget juga. Kenapa bisa divonis bebas? Karena yang nangkap itu kan waktu itu Pak Inspektur. Jadi itu di areal yang ada iupnya, tapi dilakukan ilegal oleh pihak lain. Dan yang menyidik itu adalah pihak dari SDM, PNS. Dan itu diberikan tuntutan 5 tahun. Ternyata setelah sekjen saya baca undang-undang, memang tuntutan maksimalnya itu 5 tahun. Jadi tidak ada by design. Karena undang-undangnya mengatakan bahwa tuntutan itu maksimal 5 tahun dan diputuskan juga 5 tahun. 3,6 tahun. Bukan, kenapa nggak dimasukkan juga ibaratnya kayak kejaksaan memasukkan ke undang-undang tipikor kan? Karena di kejaksaan kan jelas yang mengganggu perekonomian negara itu di undang-undang kejaksaan terbaru loh, Pak. Jadi sebenarnya itu bisa juga kalau emang PPNS-nya niat, mereka bisa kerjasama sama kejaksaan tuh masukkan ke situ, ke pasal itu. Kalau saya begini Pak Bambang, sekarang dengan keputusan dia bebas, kami naik banding, kasasi. Karena dia kemarin banding ya. Dan nggak apa-apa kita buka aja. Mau pakai undang-undang apapun kita laporkan di aparat penegak hukum lain. Monggo kami terbuka. Karena bagi saya nggak bisa ditolerir yang kayak begini-begini. Nyata-nyata membuat pelanggaran. Masa kemudian mendapatkan hukuman yang seringan itu? Nggak fair. Saya juga nggak kenal orangnya yang mana kan soalnya.
Kan ini kita ini kan pemain pengganti dan baru datang, baru sudah terjadi masa lampau gitu kan. Tapi ya sebagai menteri kan harus bertanggung jawab. Bukan persoalan di masa kita atau bukan di masa kita. Jadi kami komit, kami sekarang naik kasasi. Kami naik kasasi. Ya, kami naik kasasi. Bukan didiamkan barang ini. Saya juga kaget. Karena ini maruah negara. Maruah negara dan kita tidak ingin seperti ini terus. Menyangkut dengan Pak Menteri izin, kita tambah dulu waktu 15 menit kawan-kawan. silakan. Ya. Oke. 30 menit nggak apa-apa. Yang berikut menyangkut dengan apa namanya PA dari Jambi. PA dari Jambi yang untuk apa Cina punya itu ya, Petro Cina ya. Saya udah tanya kepala SKK Migas. Hari Rabu saya balik dari Riau sekaligus Bu, yang tadi dari Ibu bilang dari Riau. Bu, saya besok pagi kerokan. Kalau Ibu mau ikut nggak apa-apa. Saya minta nanti Pertamina untuk ikut. Sekaligus Ibu kumpulin saudara-saudara kita yang pernah kerja di Chevron itu. Yang bagus-bagus katanya itu dikumpulin aja. Supaya saya bawa Pertamina untuk kemudian dapat dipertimbangkan agar bisa dimasukkan mereka juga selama kerjanya benar dan bagus. Itu cakep Pak, cakep Pak Menteri itu. Menyangkut dengan Siapa? PI, saya balik hari Rabu, tolong kasih tahu Pak Gubernur datang aja ke Jakarta hari Rabu dengan BUMD-nya, karena Pak Kepala SKK Migas saya sudah tanya dia tadi, kenapa belum selesai? Ternyata menunggu BUMD dari daerah. Jadi jangan sampai kita kasih 10% kepada orang lain lagi atas nama BUMD. Jadi masalah lagi nih. Ini jujur aja, semangat boleh ada tapi harus beraturan. Jadi jangan sampai maksud lain bikin lain. Ini bahaya kan kita. Jadi kami dengan sangat senang hati, saya sebagai orang daerah pingin sekali untuk itu diberikan. Dan saya janji saya akan selesaikan. Kalau bisa cepat BUMD-nya selesai, Februari ini selesai. Nggak perlu tunggu 2025 akhir. Bisa selesai. Rabu Pak Menteri. Rabu. Rabu ya. Rabu. Makasih Pak Menteri. Biar tambahan untuk Saya gizi gratis itu ini. supaya suara di dapil semakin bagus itu. Yang berikut menyangkut dengan Tuban dan Bojonegoro. Untuk Bojonegoro, terima kasih kami akan perhatikan menyangkut aspek lingkungan, tapi kita akan bangun pabrik metanol di sana untuk substitusi impor. Karena kita itu impor sekarang untuk memenuhi kebutuhan B40 2,3 juta metanol. Jadi kita bangun dari sana, kemudian bahan bakunya juga dari Jawa Timur. Menyangkut lahannya, saya terima kasih atas masukannya. Kami akan panggil investornya, untuk aspek lingkungannya kami akan perhatikan. Menyangkut dengan Tuban, sampai dengan hari ini saya belum mendapatkan informasi perusahaan mana yang akan mengganti Rosneft. Baru kabar-kabar aja, sampai sekarang saya belum ketemu orangnya. Karena saya biasanya kepada Tuhan saya percaya, manusia butuh data. Jangan sampai informasi yang nggak valid kemudian saya terjebak dengan ketidakvalidan itu. Jadi izinkan saya untuk mencari tahu dulu siapa yang mengganti Rosneft.